itu? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, siapa? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Diam kamu berbau. Sudah aku bilang, aku sedang tidur. Kapan lagi aku bisa tidur kalau tidak sekarang? Nah, begitu. Diam-diam saja. Tenangkan saja dulu pikiranmu yang sedang kacau itu, kawan. Hormati sedikit kemauan tetanggamu ini. Ya, diam. Tenang seperti ini. Biar aku dengar hari mendekatiku dengan segala kebuasannya. Tiap detik, sekarang kita berhitung. Aku kecap-kecap waktu kenyang-kenyang karena siapapun tidak ada lagi yang bisa menahannya untukku. Bahkan, Tuhan sudah menampikku. Sebentar lagi, mereka akan datang dan membawaku ke lapangan tembak. Mataku akan ditutup kain hitam dan sesudah itu hidupku akan menjadi hitam. Aku terkulai lemas berlumuran darah, menjadi onggokan daging bekas. Sementara dunia terus berjalan dan melenggang seperti kekurangan apa-apa tanpa aku. Sekarang, kesempatanku yang terakhir untuk menunjukkan arti. Mengisi kembali puluhan tahun yang telah aku lompati dengan begitu cepat. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu pendek tetapi dahsyat? Ketika aku pertama kali melihat, yang aku lihat adalah kejahatan. Makku dihajar habis oleh suaminya yang kesetanan. Ketika pertama kali mendengar, yang aku dengar adalah keserakahan. Para tetangga beramai-ramai memfitnah kami supaya terkubur. Dan yang pertama kali ku perbuat adalah dosa. Ku dorong anak itu ke tengah jalan, lalu sepedanya aku larikan. Sejak itu mereka menamakan aku bajingan. Tetapi ketika aku terbiasa memakainya, mereka datang kepadaku hendak berguru. Aku didapatkan jadi pahlawan. Sementara aku teramat kesepian, ditinggal oleh dunia yang tak mau mengakuiku sebagai anaknya. Hei bandit kecil, sedang apa kau di sana? Kau mau mencuri yang sungguh seperti biasa, atau hanya mau mengucapkan selamat tinggal kepadaku? Kau tahu apa artinya dikurung, ha? Kau bisa membayangkan bahwa sejumlah manusia merasa berhak menghapus seluruh dunia ini dari mata seorang manusia. Tidak, kamu tidak tahu. Kamu hanya bisa makan dan berak. Berpikir bukan tugas kamu. Sekarang kamu harus menjawab. Bagaimana rasanya terkurung di sana? Bagaimana rasanya diputus dari segalanya? Ketika ruangan kamu dibatasi dan tak ada lagi yang lain di sekitar kamu kecuali gelap, kamu akan mulai merontak. Kamu ingin dipanjakan. Dengar sobat kecil, bagaimana kamu mau merontak kalau kamu tahu akan sia-sia? Mereka dahului nasib kita, mereka lampaui rencana kita. Dia yang sekarang duduk jauh di sana itu sedang berjutai kaki sampai mengusap kepalamu karena kasihan.
Ya, tapi cuma karena kasihan. Tidak ada pembelaan, tidak ada tindakan apa-apa yang konkret. Mereka sudah begitu berkuasa. Kamu melawan. Kamu menghasutku untuk melawan. Tidak bisa, kawan. Tidak. Manusia bisa melawan, tapi dinding lembu ini tidak. Ini sebuah sistem. Sistem yang mengikat. Sistem yang meneras. Tidak ada gunanya. Tidak. Sekarang kamu sudah habis. Sekarang kamu tidak berdaya. Nengsi, rupanya kamu yang dari tadi melotot di sana. Sedang apa kamu sekarang? Kenapa lipstik kamu belepotan seperti itu? Apa kau diperkosa Hansip? Jangan diam seperti orang bego, sayang. Kau masih ingat padaku, kan? Aku bukanlah orang yang dulu lagi. Kau pun tidak. Ketika kita sudah ubanan, kita pernah sama-sama membuat sejarah. Dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Sekeping dari diriku masih tersimpan padamu, dan bagian dari tubuhmu masih ada padaku. Kamu bisa berbohong, tapi itu tidak menolong. Mari sayang, temani aku hari ini menghitung dosa. Bagaimana rasanya kamu aku tonjol? Bagaimana rasanya kamu aku berikan bahagia? Bagaimana rasanya kamu aku elus? Bagaimana rasanya aku sumpahi? Tapi jangan lupa, bagaimana kamu aku berikan bahagia. Ketika aku sedot, bibirku sampai bengkak. Ketika kita berjoget di asal-asalan kereta. Ketika kita naik ke atas puncak Monas. Ketika kita nonton wayang di bawah jembatan. Tetapi kenapa kamu malah pergi dengan si bajingan itu? Sundang, jalan. Aku masih ingat ketika menyambar parang dan mengejar kamu di atas jembatan. Lalu ku tusuk lehermu yang panjang itu. Aku tahu janin dalam perutmu juga ikut mati, tapi itu lebih baik. Biar kamu menjadi milikku selamanya. Kamu mengerti? Tidak. Kamu tidak pernah mengerti. Kamu tak pernah mencintai. Bahkan kematian tak mengubah sifat bencimu. Kamu mati, tapi kamu menang. Sialan. Hei matahari, kamu jangan ngece. Kamu jangan sombong. Kamu tak perlu tertawa melihat bajingan menangis. Apa salahnya? Air mata bukan tanda kelemahan, tapi kehalusan jiwa.
Kamu terkeke-keke ya? Aku yang paling tinggi di sini, bukan kau. Naiklah lebih tinggi lagi sampai aku sendiri turun dan memberimu besok. Besok aku akan mengembara mencari dunia yang hilang. Tanpa teman, tanpa saudara, mencari sendirian sepanjang malam. Aku putari dunia, aku masuki lautan, aku reguk segala kesulitan. Tapi pasti tak akan ketemukan apa-apa. Di atas pundakku berjatuhan segala beban. Mereka bilang, akulah biang keladi semuanya. Ketika ada anak yang terbunuh, akulah pembunuhnya. Ketika ada orang keperkosa, akulah jahanamnya. Kalau ada kebakaran, akulah biangnya. Tidak, itu bohong. Harus dihentikan sekarang. Di tempat ini, aku lahir kembali. Di tempat ini aku hidup. Aku melihat cinta di balik jendela. Melihat cahaya matahari dan bulan yang romantis pada malam hari. Tapi semalam Tuhan datang kepadaku dan berkata, "Jangan, Alimin, jangan melangkah surut. Tetap jadi contoh yang jelas, agar kejahatan jelas tidak kabur. Dunia sedang galau, batas-batas sudah tak jelas. Tolonglah aku," katanya. "Kini diperlukan seorang penegas dan aku terpilih. Aku telah dipilih untuk menjadi contoh mewakili zaman. Aku telah dipilih untuk menegakkan kejahatan." Tidak, kamu bukan anakku lagi, Bu. Aku telah dipilih mewakili zaman, menjadi contoh bermocorah corah. Aku tahu itu tidak benar. Kamu harus bersyukur. Itu kehormatan besar. Aku lakukan segalanya itu karena aku tahu itu tidak masuk ke dalam buku sejarah. Dan tidak ada seorang penulis sejarah pun yang gila melihat kejadian ini. Yang mulia hakim yang saya hormati, saya datang kemari bukan untuk membenarkan apa yang telah saya lakukan, tetapi saya datang kemari untuk menjelaskannya. Bahwa memang benar saya yang melakukan segalanya itu. Saya cabik lehernya karena saya rasa itu paling tepat untuk dia. Lalu harta bendanya saya rampas. Karena kalau tidak, itu akan mubazir. Lalu dia bertanya kepadaku, "Itu tidak benar karena bukan itu persoalannya. Aku lakukan segalanya itu dengan tenang. Pikiranku waras, tapi mengapa?" Aku tak bisa menjawab. Saya ingin bertanya di sini, mengapa leher wanita itu lebih diperhatikan daripada leher kami yang dicabik secara sama seperti itu? Di depan Anda semua ini saya menuntut, hukumlah saya 2 kali dari masa ancaman yang telah Paduka sediakan. Tetapi jangan lupa, hukum juga mereka yang telah melakukan itu seperti kami, dengan setengah pantas saja. Kalau begitu, 2 kali mati sekalipun saya rela. Kalau tidak, oh Bapak, mari masuk Pak, silahkan. Ada apa Pak? Tumben. Tetapi maaf Pak sebelumnya, rumah saya sedang berantakan.
kelihatannya terburu-buru. Ada yang tak beres. Oh, soal yang kemarin sudah saya bereskan. Ada saya potong 3. 2 potong saya letakkan di tong sampah. Dan 1 potong lagi saya buang ke rawa. Tapi pasti akan ditemukan, Pak. Biar ada kerepotan sedikit. Ngomong-ngomong, Bapak bawa untuk saya sisanya, bukan? Apa? Salah? Masa? Tapi Bapak bilang semalam wanita itu memakai anting-anting di sebelah kiri, kan, Pak? Kanan? Apa bedanya, Pak? Mungkin wanita itu memakai anting-anting sebelah kiri agar semua orang keliru. Sudah, memang benar. Saya tahu betul itu dia. Belum sempat berpaling, saya beri. Jadi, itu siapa, Pak? Bajingan. Ya, saya kenal, Pak. Dia teman saya. Ya Tuhan, mengapa tak kamu bilang kalau bukan itu orangnya? Keliru sih boleh saja, tetapi jangan dia. Dia orang yang baik. Bukan, saya tak ikut tanggung jawab, Pak. Bukan saya yang melakukannya, tapi ada orang yang memakai tubuh saya. Ya, saya tahu kejahatan tidak mungkin dibalas dengan kebaikan. Jadi saya harus menebus. Baiklah, kalau begitu, potong saja tangan saya ini. Aku sudah potong sebelum lunas. Wajahnya selalu membunuhku. Tidak bisa. Jangan tangkap dong mereka. Jangan aku saja. Mesti yang dosanya sedikit yang ditangkap. Betul. Aku kan punya batas. Hentikan. Ya sudah. Kalau begitu, tak jadi saja. Kalau kamu bisa curang, aku juga bisa. Bertahun-tahun, aku alihkan makna kemerdekaan ke dalam jiwaku. Pada hari ini aku bebas. Walaupun tubuhku masih dipatok di antara dinding jahanam ini, tapi jiwaku sudah merdeka. Tetapi mereka memberiku ampunan. Aku diseret lagi keluar untuk membebaskan kebebasan jasmani. Aku seperti burung yang terlalu lama di dalam sangkar. Aku takut. Aku tak bisa lagi terbang. Yang pertama sekali aku lakukan adalah aku gerogoti barang-barang di warung tetangga. Tetapi tidak ada yang menangkapku. Setelah itu, ku angkat belati ke leher seorang penumpang becak. Dari kantongnya keluar jutaan rupiah yang dibalut kertas koran. Aku kira polisi akan menangkapku, tetapi ternyata tidak ada yang tahu. Dan pada kesempatan ketiga, aku perkosa seorang anak kecil di pinggir kali. Ia menjerit-jerit dalam tindihanku. Tapi tak ada yang menolong. Ku lepaskan karena lasmaniku tak sanggup untuk memperkosa. Karena putus asa, ku gebok orang di jalan, mukanya berdarah, tapi tak ada yang menangkapku.
Mereka malah mengangkatku jadi keamanan. Aku tak paham lagi dunia ini. Nilai-nilai sudah jungkir-jungkiran. Masukkan aku ke penjara lagi, biar jiwaku bebas. Di sana masih jelas mana hitam, mana putih. Sekarang yang ada hanya ada kebingungan. Ketika orang kepepet, orang mulai jadi penyair. Saat orang mulai butuh, orang bernyanyi. Saat orang hendak rampokan, dia berdoa. Sekarang aku sedang menari karena sedang putus asa. Badanku ringan. Aku naik ke angkasa. Lalu Tuhan berbisik, Alika, mana kamu? Aku mau ke atas lebih tinggi. Tapi kamu tidak boleh lebih tinggi dari surga. Siapa bilang tidak? Aku akan naik ke atas, melebih lagi, tinggi sekali, melewati surga, ke atas matahari. Tubuhku terbakar. Aku melampaui semesta. Aku menjadi satu dalam dunia. Aku menjadi Tuhan. Atau mungkin hanya hantu. Enak juga jadi hantu. Bisa melihat, tapi tidak dilihat. Tidak. Kamu tahu, kalau aku menjadi hantu, aku masuk ke dalam kamar mandi para perempuan-perempuan. Dicabul kalau sendirian. Aku masuk ke dalam kamar para pemimpin, lalu melihat ia menjilati kaki istrinya seperti anjing. Lalu aku masuk ke tempat ibadah. Aku melihat para pemuka agama main judi sambil menarik kain para pembantu. Tak ada orang yang bersih lagi. Tidak ada orang yang benar. Tidak enak jadi hantu. Tidak enak jadi Tuhan. Lebih baik jadi batu, diam, keras, dan kuat. Tidak butuh makan, minum, atau segalanya. Aku bisa melihat perkembangan dunia, melihat pemimpin-pemimpin lahir, lalu berkhianat. Tetapi saat itu, kulihat ada anak kecil yang meminta tolong. Wajahnya mirip padaku waktu masih menyusu. Ia meronta-ronta minta pertolongan. Tolong! Di sana tidak ada yang mau menolong kecuali aku, sebuah batu. Aku ingkari janjiku. Aku hantam raksasa itu sampai mati. Raksasa itu mati dan anak itu juga lari di mana-mana. Kemudian ia bercerita bagaimana membunuh raksasa dengan tinjunya. Dan itulah aku. Kejahatanku yang terbesar adalah jatuh cinta pada diriku sendiri. Selamat tinggal dinding bisu dengan semua suara yang kau simpan. Selamat tinggal jendela yang kau berikan sinar matahari dan bulan.
tinggal sobat kecil yang selalu mencuri ransumku seperti biasa. Selamat tinggal si peri penjara yang marah-marahnya selalu tak habis pada dunia. Selamat tinggal karbo pembunuh yang tak akan keluar hidup dari penjara ini. Selamat tinggal segala yang kubenci dan kucintai. Sekarang sudah jelas apa yang sudah aku lakukan, apa yang belum aku lakukan. Aku ingin mengulanginya, walaupun sebentar, tapi tak bisa. Aku sudah lunasi janjiku. Sekarang, aku akan diam dan mengkristal mendalam kebisuan. Inilah aku, Alimin, sahabat semua orang yang harus pergi sekarang. Sekarang aku merasakan kehadirannya. Sekarang aku masuki tubuhnya. Selamat tinggal semuanya.